Kemudian foveola gastrikanya itu lebih panjang. Foveola gastrikanya itu yang lekukan yang putih itu. Yang mana dek coba dek? Nah itu ya di situ ya. Nah itu foveola gastrika dilingkari dek di bagian putihnya coba disusuri. Nah itu foveola gastrikanya lebih panjang. Kemudian di bawahnya itu ada kelenjarnya yang putih-putih. Coba diterangi dikit ya. Itu kenapa? Nah, itu kelenjar pylorus gaster, kelenjar pylorus ya. Hanya terdiri dari satu jenis sel saja, tidak seperti di fundus gaster tadi yang banyak selnya ya. Ada sip sel, ada parietal, ada zygomatic cell ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu adalah tunika submukosanya ya. Ini masih muscularis interna deh, bukan submukosa. Ini adalah tunika muscularis interna. Itu otot polos yang enggak di atasnya deh. Di atasnya tadi eh nah itu kan kelenjar ya. Nah, di bawah kelenjar itu kan ada seperti merah ya. Turun. Nah, itu adalah tunika muscularis interna. Jadi lapisan otot polos yang terdapat di lapisan interna daripada tunika mukosa. Ya sama sih sebenarnya semuanya ada tadi. Tadi saya tadi tidak menunjukkan ya, dia tipis soalnya. Kemudian di bawahnya baru turun lahan ada tunika submukosa yang berisi jaringan ikat longgar ya di situ ya. Kemudian di bawahnya lagi itu tunika muscularis atau otot polosnya yang bagian luar ya mulai dari yang bentukannya paling atas yang dekat tunika submukosa itu adalah sirkuler, kemudian di tengah-tengah itu longitudinal, nanti paling bawah itu yang agak miring itu adalah bentukan obliknya, itu tunika muscularis eksterna. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah tunika adventitia yang berisi jaring ikat. Ya, pasti jaring ikat ada serat-seratnya, ada pembuluh-pembuluh darah di sana ya. Yang bulu-bulu itu pembuluh darah semua itu deh. Oke, sudah ya untuk gaster. Lanjut ke, bentar, mana sih daftarnya? Apa ada apa lagi ya Rehan ya? Bentar. Gaster. Kardiak, upper esophagus. Oke, sudah. Kita ke duodenum dulu Rehan. Siapkan duodenum, ilium sama yeyunum. Ya. Nah, ini adalah duodenum ya. Oke, geser ke kanan sedikit, Rehan. Ke kanan sedikit. Oke, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ya, ini adalah duodenum ya. Nah, stop di sini cukup. Nah, ini kita mulai kenali dari kegoyang ke yang bagian tadi, Rehan. Ke bagian tadi, ke tengah tadi, ke yang ada kelenjar satu lagi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kelenjar duodenal atau kelenjar Brunner yang terdapat di tunika submukosanya. Jadi kan tunika submukosa itu kan pasti di bawah lapisan muscularis interna ya. Ini adalah kelenjar duodenal yang hanya dimiliki oleh duodenum. Kelenjar duodenal atau kelenjar Brunner ini terdapat di tunika submukosa daripada duodenum. Ya. Kemudian itu kan ada kelenjar lagi yang dekat epitel ya. Coba tunjukkan Rehan. Bukannya di situ. Yang itu kan epitel ya. Kita tunjukin dulu kelenjarnya. Nah, itu kan ada kelenjar sedikit-dikit ya. Tunjukkan Raihan kelenjar. Bukan itu limfonodulus. Yang bulat-bulat kecil-kecil, yang seperti, nah itu ya betul. Nah itulah kelenjar intestinalis. Kelenjar intestinalis yang terletak di lamina propria dari tunika mukosa. Jadi ada dua kelenjar di duodenum ya. Yang pertama kelenjar intestinalis. Kelenjar intestinalis itu terdapat di itu duodenal. Kelenjar intestinalis dulu. Kelenjar intestinalis itu terdapat di lamina propria tunika mukosa. Kemudian yang kedua, kelenjar duodenal atau kelenjar Brunner yang terdapat di tunika submukosa. Ya. Jadi kalau kalian sudah ketemu ini, kemungkinan besar itu adalah duodenum. Kemudian yang mana filinya dok? Kita besarin Rehan. Pembesaran 400 kali. Oke, bisa nggak? Oke. Ke bagian epitel Rehan. Nih ya, atas dikit Rehan. Coba. Nah, ini ya.
Nah, ini adalah stop sini, op dulu, stop sini. Nah, epitelnya kolumner selapis. Nah, di bagian itu ada banyak sel goblet. Yang mana coba Rehan sel gobletnya? Itu inti sel epitel. Nah, betul, itu adalah sel goblet daripada duodenal ya, yang terdapat yang berfungsi menghasilkan mukus ya. Epitelnya kolumner selapis, dia berbentuk tonjolan-tonjolan ya ininya ya, ini ya. Ini fili yang mana, Dok? Itu fili yang ngelingkar besar itu adalah fili ya. Nah, kemudian mikrofili itu sebenarnya dia terdapat di ujung daripada epitel. Epitel itu ada seperti rambut-rambut halus ya. Kemudian turun lagi ke bawah. Nah, kan ini banyak sel goblet ya Raihannya. Coba tunjuk sel goblet. Nah, itu sel goblet semua yang putih-putih. Nah, itu sel goblet yang terdapat di duodenum. Kemudian turun lagi Raihan ke bawah. Ke bawah Raihan. Ke bagian kelenjar intestinalis tadi. Nah, ya turun turun. Bukan bukan. Naik lagi sedikit ke atas. Ini kelenjar duodenal ini. Naik lagi sedikit ke atas. Nah, ini ya. Tepat di. Nah, ini. Ini adalah kelenjar intestinalis yang kecil-kecil ya. Dia juga ada sel gobletnya di situ ya. Nah, ini ya kecil-kecil itu kelenjar intestinalis. Nah, di bawahnya itu otot polos yang serat-serat. Bukan yang itu, Dek. Yang ada serat-serat di bawah. Op, nah itu op. Nah, di situ. Nah, itu adalah otot polos tipis yang terletak di tunika muscularis interna ya. Lapisan mukosa. Di lapisan mukosa itu ada otot polos. Ya, jadi kalau di mukosa itu kan kita mengidentifikasikan apa saja? Epitel, kemudian lamina propianya itu berupa jaringan ikat yang biasanya berisi kelenjar, terakhir itu adalah otot. Ya, nah ini adalah otot polosnya. Kemudian di bawahnya baru turun ke bawah, itu adalah tunika submukosanya yang ada kelenjar duodenal. Mana kelenjar duodenalnya tadi Rehan turun ke bawah coba. Nah, ini ya, ini kelenjar duodenal atau kelenjar Brunner yang terdapat di tunika submukosa. Kemudian turun lagi ke bawah, turunnya ini masih itu, kemudian turun lagi, terus, 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 terus. Oh, ini balik lagi ya, kayaknya ini muter ya. Oke, ototnya nggak terlalu tampak ya. Coba di pembesaran kecil, Rehan. Saya mau lihat dulu sebentar. Pembesaran 4 kali. Oke, turun ke bawah dikit. Oh, ini muter ya. Epitelnya muter ya. Otaknya jadi menyebar. Oke, coba dilihat di sisi kanan kiri, Rehan. Coba diputerin preparatnya. Ke atas dulu, coba pelan-pelan ke atas. Ke atas. Oke. Kemudian ke samping kiri. Oke, terus. Mm-mm. Terus lagi turun. Terus ke atas. Lagi ke atas. Oke. Oke, nah ini sisi ini ada ototnya nih. Nah ini ya. Nah ini kelenjar duodenalnya juga banyak ya di sebelah sini ya. Coba Rehan tunjuk kelenjar duodenal. Nah itu ya. Itu kelenjar intestinalis yang situ. Nah yang bawahnya itu stop Rehan di sini. Nah itu kelenjar duodenal ya. Kelenjar duodenal yang terletak di tunika submukosa. Nah dia seperti menembus ya. Menembus muscularis interna ya. Ya, karena kenapa? Karena dia itu akan mengalirkan sekretnya melewati kelenjar intestinalis ya. Itu seperti menyambung ya di kelenjar intestinalisnya ya, memotong muskularis interna. Kenapa? Karena kelenjar duodenal itu mengalirkan cairan atau sekretnya itu ke dalam kelenjar intestinalis. Nah, ini ada ototnya ya, otot daripada bagian duodenum sama si otot polos ya. Coba lihat nih. Nah, ini ya. Nih, otot dari usus halus. Kemudian di bawahnya Rehan ke bawah ke tunika adventisia ke kiri. Nah, ya, ke kiri ya. Ototnya yang tidak terlalu tebal. Nah, ini adalah tunika adventisianya ya. Dari ujung ke ujung itu tunika adventisia adalah lapisan jaringan ikatnya. Oke ya. Kemudian kita ke yeyunum. Oh ya, bentar, 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 Rehan. Duodenum tadi, ada nggak ketemu limfonoduli? Coba, bentar. Di lamina proprianya. Nih ya, coba kita lihat di lamina proprianya, Rehan. Bergeser ke lamina propria. Bentar. Oh, bentar, ada nggak di sini? Cukup di sini ya. Nah, sebelah kanan, Rehan ke kanan. Nah, ini ya, coba coba sini. Nah, dibesarin coba di sini, dibesarin di sini. Ini ada ungu-ungu tuh ya, yang dekat kelenjar duodenal.
Up. Nah, itu ya ada ungu-ungu. Ini kan kelenjar duodenal ya. Ini masih otot polos yang garis-garis ini ya. Nah, ini kan ada seperti memotong muscularis interna ya. Masuk tuh kelenjar duodenalnya. Tunjuk Rehan yang kelenjar duodenal yang masuk ke atas, yang masuk ke kelenjar intestinalis. Ini duodenal. Kemudian ke kanan dikit Rehan. Kanan atas, atas. Ada kelenjar duodenal yang bentukan strukturnya. Nah, itu limfonoduli. Sebentar, kelenjar duodenal. Nah, stop lu tangan. Stop. Stop. Nah, tangannya kemudian ke atas. Kedua denal yang di atas. Nah, itu ya. Itu bukan kelenjar duodenal itu, kanan, yang kanan, yang kanan. Yang kanan, Adek. Nah, itu kelenjar duodenal yang menembus muscularis internanya, ya. Yang masuk ke muscularis interna. Kemudian di sisi sebelah kanan, ya. Sebelah kanan kelenjar duodenal itu, nah, tunjuk Rehan yang warna ungu. Nah, yang warna ungu itu adalah nodulus limpaticus ya, tapi tidak berbentuk agregat. Jadi itu adalah nodulus limpatik ya daripada si duodenum yang terletak di lamina propria. Oke, lanjut Rehan, kita ke pylorus baru. Iya. Kita ke yeyunum salah saya kok pylorus. Ke yeyunum ya. Jejunum ya? Ya, ini apa yeyunum deh ya? Atau ilium ini? Yeyunum ya? Oke. Nah, yeyunum ini filinya ya itu tinggi-tinggi ya. Nah, tonjolan-tonjolannya itu ya epitelnya kan membentuk tonjolan-tonjolannya tidak seperti epitel yang tadi ya, sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu tonjolan epitelnya tunjukkan Rehan. Nah, itu yang seperti jarum-jarum fili-fili ya, bentukan struktur seperti jarum. Coba Rehan diarahkan ke yang bentuknya bagus Rehan. Yang sebelah atas. Nah, atas ya, sebelahnya lagi. Oke. Nah, situ ya. Nah, itu berbentuk seperti fili yang tajam-tajam itu adalah filinya ya, Dek ya. Jadi epitelnya membentuk fili-fili ya atau tonjolan-tonjolan ya untuk melakukan memperluas permukaan ya, memperluas penyerapan. Jadi kalau permukaannya luas, jadi absorpsinya juga akan lebih luas. Tahu ya yang mana fili ya? Nanti ditanya fili nggak tahu yang seperti tonjolan seperti daun-daun itu, Dek. Coba Rehan, yang seperti daun yang mana coba? Tuh ya. Terus lagi mana yang sebelah sana? Coba yang sempurna. Nah, itu ya. Sepanjang itu dek ya, bukan itunya aja sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah itu adalah fili-filinya. Nah, kemudian dia tinggi-tinggi fili pada yeyunum nih, ya. Fili-fili pada yeyunum ini tinggi-tinggi. Kemudian epitelnya itu epitel kolumner selapis masih sama dan sel gobletnya coba dibesarin Rehan. Sel gobletnya kelihatan nggak? Nah, ya, sel gobletnya itu lebih banyak ya dibandingkan pada duodenum tadi ya. Lebih kelihatan yang putih-putih. Tunjukkan Rehan sel goblet yang mana? Nah, yang putih-putih seperti gentong itu ya. Itu sel goblet ya. Kemudian ini kayaknya mikrofilnya nggak terlalu tampak ya. Turun ke bawah Rehan. Sama sih sebenarnya identifikasi ke bagian bawah lamina propianya. Ke bagian kanan ya, bukan bawah. Kanan salah saya. Kanan. Ke kanan, ke lamina propia. Terus sana lagi. Oh, nah ini kelenjar intestinalisnya, cukup sini. Nah itu kan ada bulat-bulat, nah ya itu kelenjar intestinalis. Jadi semua otot itu, semua otot, semua usus halus itu mengandung kelenjar intestinalis. Bukan di situ Rehan, balik ke kelenjar intestinalis. Nanti bingung. Ke kiri lagi, ke kiri. Ke kiri deh, itu otot. Nah ya, ke kiri. Nah itu kelenjar intestinalisnya. Bukan yang ungu, bukan yang ungu. Bukan yang ungu besar. Yang atas bulat-bulat. Nah, sini. Bulat kecil-kecil Rehan. Nah, ini ya, ini kelenjar intestinalis yang terletak di lamina propria, tunica mucosa. Nah, di bawah kelenjar intestinalis itu tunjukkan Rehan
ada tunica muscularis interna atau otot di bagian dalam. Nih, ini ya, ini otot polos ya, Dek ya. Ototnya adalah otot polos. Kemudian di bawahnya yang besar ungu tadi itu apa, Dek? Struktur apa ini? Tunjukkan yang ungu, Rehan. Nih, itu apa? Struktur apa? Tadi sudah saya jelasin sebenarnya duodenum. Apa ini? Sama aja strukturnya. Apa, Rehan? Nodulus limpa, dokter. Ya, nodulus limfatikus ya. Noduli limfatikus solitarii ya. Turun ke bawah lagi yang terletak di tunika submukosa meluas sampai ke tunika mukosa ya. Dia menembus ke tunika mukosa. Nah, ini adalah apa ini? Di bawahnya, di bawah tunika submukosa berarti tunika muscularis eksterna. Otomatis ototnya adalah otot polos ya. Oke, paham ya? Di bawahnya lagi ada tunika adventitia, tapi nggak kelihatan kayak tunika adventitia. Itu nggak, itu kayaknya masih otot deh. Coba dibesarin. Inilah sudah paling besar ya? Oke, besarin. Ya, ya, itu masih ototnya. Tunika muscularis externa. Oke ya. Sekarang ilium. Merahan ilium. Pembesaran kecil lu, Rehan. Oke, oke, susuri dulu bentar. Dari kanan ke kiri dulu. Oke, sama sih strukturnya. Nah, dia ciri khasnya ada pair pitch ya. Pair pitch-nya itu yang itu dek, yang ungu tadi dek, sebelah sana tadi. Untuk yang lain sama ya, kelenjar intestinalis, kemudian tunika mukosa, tunika submukosanya sama, tunika muskuler eksternan juga sama, filinya juga sama ya. Sel gobletnya lebih, coba Raihan besarin 400 kali coba di yang di bagian ini coba. Nah, lihat ya, sel gallbladnya hampir memenuhi ya, yang putih-putih itu ya, hampir memenuhi seluruh epitelnya ya. Jadi memang sel gallbladnya pada ilium ini lebih banyak atau paling banyak ya di antara bagian usus halus yang lain. Kemudian coba Raihan ke arah yang ada seperti bagian ungu yang agregat nodulus lymphaticus solitarii. Ini sama ya, kelenjar intestinalis ya. Terus ke kanan Raihan, ke kanan dikit. Terus lagi Raihan, ke kanan Raihan. Ini kelenjar intestinalis masih kanan lagi. Lagi Raihan ke kanan. Lagi ke kanan dikit. Ke kanan dikit. Nah, ini ya. Nah, ini adalah pair patch-nya. Dia lebih padat dibandingkan kok balik lagi ke sini. Ke tadi Raihan, ke tadi. Terus ke kanan tadi. Mana tadi Raihan? Yang ungu tadi. Kiri, 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 kiri. Coba dikecilin dulu aja, dikecilin baru nanti dibesarin. Nah, ini ya. Ini adalah pair patch-nya. Nodulus lymphaticus solitarii yang membentuk agregat banyak dia. Jadi banyak dan tebal ya. Dia menembus letaknya di mana? Di lamina propria dari tunika submukosa sampai ke lamina propria tunika mukosa ya. Untuk yang lainnya sama ya, struktur yang lain epitel dan lain-lain sama. Oke, kita lanjut ke mana sih? Mana lagi? Ke usus besar ya. Usus besar itu ada yang kolon deh, kolon. Kolon, kemudian siapkan appendix, kolon, appendix, rektum, sama anorectal junction. Kolon dulu. Ini, yang diajak ini. Ya, ini kolon ya. Nah, perhatikan bulat-bulat itu ya. Dia itu, nah kita mulai kecilkan dulu Rehan, pembesaran kecil lu. Ke atas Rehan. Nah, ini ya epitelnya. Coba ke atas lagi. Enggak benar. Yang tadi Rehan. Ke kanan dikit. Nah, ini ya, ini epitelnya ya. Epitelnya sudah tidak ada fili lagi ya.
Sama seperti epitel yang lainnya, epitel kolumner selapis ya, tidak ada villi, tidak ada, tapi sel gobletnya masih banyak, boleh dibesarin. Nanti kelenjar intestinal pada kolon itu semua yang di bawah-bawah itu bulat-bulat itu adalah kelenjar intestinal kolon. Dia sangat banyak ya. Itu ya, kelenjar intestinal semua itu. Kemudian di lapisan bawahnya itu ada muscularis interna yang selapis tipis. Coba Rahan, selapis tipis bukan yang itu, Dek. Yang di bawahnya. Di bawah, benar-benar tepat di bawah ada garis merah. Nggak, terus Ren. Maaf, oh, stop. Aduh. Nah, ini nah ya, ini adalah muscularis internanya ya. Nah, itu di bawahnya lagi itu adalah tunica submucosa ya, jaringan ikat. Nah, terus naik ke atas tadi Rehan. Kita mau lihat tunica muscularis externa. Ini kayaknya ngelingkar perpanjangan. Terus turun. Naik ya, naik. Nah, ya. Ini adalah naik lagi Rehan benar ke bagian otot. Ini adalah sampai sini. Ini adalah tepat di itu Rehan, disorot ototnya. Jangan dari sini aja. Naik ke atas sedikit. Nah, ini adalah otot polos daripada atau tunica muscularis daripada kolon. Nah, itu kemudian bagian-bagian yang tampak seperti di bawah, Rehan, ini kan penampang sirkuler ya, longitudinal di sebelah bawahnya. Coba di bawahnya itu. Nah, itu yang seperti bukan atas lagi, Rehan, bagian atas. Nah, yang seperti bulat-bulat itu nanti akan membentuk tinea coli, ya. Nah, itu adalah lapisan paling luar daripada otot polos kolon yang akan membentuk tinea coli ya. Oke ya, dia seperti gelenjer-gelenjer ya, seperti ada kayak bunga-bunga kayak gitu ya, karena nanti dia akan membentuk tinea coli. Oke ya, itu bagian kolon. Kemudian kita ke rektum. Rektum ini sama ya, karena dia masih bagian daripada usus besar, jadi otomatis masih sama strukturnya. Sekarang ke rektum. Ini rektum ya. Nah ya, strukturnya sama ya. Epitelnya, kemudian kelenjarnya masih banyak ya. Kemudian di bawahnya itu ada otot ya. Turun ngerahan ke bawah. Ya itu ototnya ya. Nah otot terus-terus masih banyak ya. Sampai ke sini ya. Nah ini sudah mulai otot yang luar ya. Otot di bagian luarnya. Tunica muscularis ya. Eksterna ya. Sama. Oke. Terus ke bagian appendix. Appendix loh, baru anterorectal junction. Appendix. Dek, diperhatiin ya, kalau saya sedang mengajar itu ya, saya sebenarnya karena kalian tuh mahasiswa ya sebenarnya ya. Saya nggak perlu ngasih tahu, Dek, jangan lihat HP terus, Dek, jangan ngobrol ya. Saya kelihatan loh kegiatan kalian kalian di sana tuh apa aja ya. Ya, yang rugi kalian sendiri ya. Kalau saya sih tinggal ngajar aja ke kalian ya. Kalaupun mau main HP, kalau mau foto-foto sekali aja, cukup di foto sudah selesai. Perhatikan keterangan dari saya. Nanti saat ujian kalian bingung. Ya, mana ya kelenjar duodenal tadi? Yang mana ya kelenjar intestinal tadi? Ya, kalau mau ngobrol, nggak perlu hadir pada saat praktikum. Cukup keluar aja. Ya, silakan keluar. Nggak perlu 100% kalian. Ya, jangan mentang-mentang saya banyak toleransi sama kalian, kalian malah saat praktikum itu malah tidak mau mendengarkan ya. Karena nanti yang rugi kalian sendiri. Ya, oke, kita ke appendix. Struktur appendix ini, kelenjar intestinalisnya itu lebih sedikit dan terpecah-pecah ya. Nah, itu contohnya ya, jauh-jauh jarak kelenjar intestinalisnya. Epitelnya juga sama, masih kolumner selapis, nanti dibesarin aja. Kemudian dia banyak sekali struktur pair patch-nya ya, atau nodulus sympathicus solitary. Nah, itu betul yang di Anai Rehan itu ya. Itu salah satu nodulus sympathicus solitary-nya ya. Coba Raihan kelilingi dari kiri ke kanan. Coba lihat. Nah, ya, yang struktur ungu-ungu itu nodulus sympathicus solitary semua. Lebih padat dia di sini ya. Nah, terus turun ke sebelah puteri Rehan, preparannya diputerin. Nah, terus ke situ ya. Nah, ya banyak sekali struktur yang ungu padat itu adalah nodulus sympathicus solitary ya. Nah, kemudian ada otot di bawahnya sama tunica muscularis externa, itu betul, itu otot polos ya. Oke, itu adalah appendix ya. Ciri khasnya apa? Dia banyak nodulus sympathicus solitary. Kemudian kelenjar intestinalisnya sedikit dan berjauhan.
Tuh ya, terpisah-pisah dia ya. Nah, kan itu ada di sini, kemudian nanti ada di sisi sebelah sana cuma satu ya atau dua seperti itu. Epitelnya sama, untuk yang lain sama, epitel kolumner selapis. Kemudian kita ke anorektal junction. Nah, kita cari kalau namanya junction itu kita cari daerah yang mengalami peralihan sama seperti esophagus gastric junction tadi. Sekarang Rehan coba cari epitelnya. Coba epitelnya dicari. Turun ke bawah, Rehan itu otot, turun ke bawah. Oke, ini kemudian lihat ke sisi kanan. Coba ke kanan. Ke kanan. Ke kanan apa ke kiri ya? Coba ke kanan dulu. Coba saya nggak tahu posisinya di mana. Oke, stop di sini. Coba Rehan benar tadi. Ngapa turun ke bawah? Naik lagi ke atas Rehan. Lagi pelan-pelan aja, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Ke kiri sedikit, ke kiri Rehan pelan-pelan. Ke kiri pelan-pelan. Ke kiri. Ke kiri tuh saya, ke situ, ke kiri sana. Terus, 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 pelan-pelan, 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 lagi, pagi, sampai sini ya. Nah, ini adalah daerah peralihan. Coba Rehan besarin pembesaran 400 kali. Sudah pembahasan 400 kali, sekarang Raihan balik ke bagian posisi epitel yang tadi. Belum ya, belum belum bagus ini gambarnya. Oke, balik ke epitel tadi Raihan. Terus ini masih otot kayaknya. Terus naik ke atas, naik ke atas. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan lagi. Aduh, di mana tadi ya? Hmm, bukan, bukan, bukan. Naik. Di mana tadi? Coba Raihan balik dulu ke 4 kali dulu. Coba. Balik ke 4 kali dulu coba. Posisinya ditepetin dulu biar gak susah nyarinya. Ini masih otot. Terus lagi. Bukan, ini bukan epitel deh. Nah, ini baru epitel ya. Nah, ini adalah stop sebentar di sini. Oke, di sini ya. Ini epitel ya. Ini epitel. Coba dibalik dulu Rehan. Digeser dikit Rehan. Ke sebelah kanan dikit. Ke sebelah kanan. Kanan ke kanan. Geser ke kanan dulu. Lagi ke kanan. Ke kanan dikit. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah Rehan. Nah, ini masih epitel dari rektum ya. Dari rektum, daerah sini ya, epitel kolumner selapis. Nah, kemudian di sebelah sisi tadi, balik ke daerah sisi tadi, tahan yang ada epitel squamosnya, ke sisi kiri tadi, ke sisi, ini ya, ini epitel squamous kompleks, non keratinisasi. Nanti pada ujungnya itu akan baru berkeratin. Ya, pada yang masih berdekatan dengan rektum dia masih non keratinisasi ya. Nah, ini adalah junctionnya deh ya. Junctionnya mulai dari sini ini sudah junction, daerah junction yaitu adalah anorektal junction. Nah, ini kalau dibesarin ya. Nah, kita besarin ya. Nah, ya itu adalah epitel squamous kompleks ya, non kornifikasi. Kemudian itu intinya gepeng-gepeng ya, lihat ya, intinya berbentuk dari bawah, lihat dari bawah basal dulu deh ya, ngelihat epitel itu dari bagian basal itu bentuknya squamous. Kemudian balik ke bagian itu Rehan, ke kolumner tadi Rehan, ke epitel kolumner selapis yang bagian rektum, perbatasannya saya mau lihat terus ke kanan dikit, ke daerah kanan, 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 kanan lagi pelan-pelan saja turun ke bawah dikit. Turun ke bawah, kanan, kanan, kanan. Nah, ini ya, ini epitel kolumner ya. Ini masih squamous ya, bentar. Ke kanan dikit, Rehan. Lagi terus, terus. Belum squamous, belum kolumner. Nah, ini ya. Ini kayaknya epitel kolumner. Ya, ini adalah daerah perbatasan ya. Jadi kalau mau lihat daerah perbatasan itu sebenarnya pembesarannya pembesaran kecil ya. Jangan pembesaran besar ya. Jadi kalau misalnya ini saya hanya mau mengidentifikasikan daripada epitelnya saja. Untuk bagian lain strukturnya sama ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian anusnya Rehan, ke anorektalnya, berarti ke sisi epitel sebelah sana tadi. Kita mau identifikasi adakah otot-otot di sana ya. Oke, kecilin dulu Rehan pembesarannya biar kelihatan. Oke, turun ke bawah. Oke, turun lagi ke bawah ke bagian otot itu
juga otot ya. Turun ke bawah. Bukan ke situ Rehan, itu kosong malah. Maksudnya ke atas. Sorry, sorry, sorry. Ke atas. Oke, oke. Lagi turun lagi. Sedikit pelan-pelan aja. Turun, turun. Oke, turun lagi Rehan. Nah, ini ya. Ini turun. Nah, ini ada otot ya. Otot sekumpulan otot ini adalah musculus sphincter ani externus yang sini ya. Nanti di sisi sebelah sana yang dekat dekat arah rektum itu musculus sphincter ani internus. Nah, terus bagian paling luar terus Rehan lagi. Terus lagi. Lagi, nah ya panjang deh ya. Musculus sphincter ani externusnya dan musculus levator ani yang daerah sini ya, daerah paling bawah. Oke ya, itu anorectal junction. Sudah paham ya? Jadi kalau junction itu cari dulu perubahan daripada struktur epitelnya, baru nanti bisa mengidentifikasikan struktur di bawahnya. Ya. Kemudian lanjut ke hepar ya, kalau nggak salah ya. Rehan hepar, Rehan. Sudah semua ya? Lower esophagus, fundus thorax, cardiac summit, duodenum, appendix, rectum, ileum, colon, jejunum. Terus, oke. Oke, kita lanjut ke hepar atau liver. Liver. Bentar, saya habis baterai ini. Bentar ya, tunggu. Oke, kita ke liver ya. Ke liver, oh kurang ini ya, batasnya kurang jelas ya. Ini cuma satu ya preparannya ya. Coba Rehan dimainkan mikronya dulu Rehan, kok di saya nggak bagus ini ya gambarnya. Hmm. Oke, naik ke atas Rehan. Naik ke atas dulu Rehan. Nah ya, op sini. Di bagian sini aja. Cukup, cukup, cukup. Kok terus turun lagi ke bawah Rehan. Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Bentar. Bentar. Turun. Pelan-pelan. Turun, 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 turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Sampai sini aja. Eh, di sini. Coba dibesarin 400 kali Rehan. Oke. Terus, nah ini hepatosit. Hepatosit ya ada ya. Ini adalah hepatosit. Hepatositnya ada inti-inti ya. Bentukannya kuboid-kuboid ya. Itu adalah sel hepar semua. Yang putih-putih di antaranya itu adalah kapiler daripada sinusoid ya. Nah, kemudian yang kayak lorong itu ya kapiler sinusoid ya. Kemudian yang hepatositnya itu adalah yang ada inti selnya itu. Nah, itu ya, benar. Nah, ada inti sel itu hepatosit semua. Coba kita cari vena centralis. Ada nggak lehan? Coba turunkan dikit pelan-pelan aja tapi ngerakinya jangan cepet-cepet. Turunkan, turunkan ke bawah, arah bawah. Terus pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, oh ini kayaknya. Nah, ini adalah vena centralis ya. Yang bulat bulat putih sendirian itu adalah vena centralisnya. Ya, letaknya itu di tengah-tengah sebenarnya posisinya. Nah, sekarang kita harusnya mencari kalau kemarin kan saya bilang kan bentuknya poligonal ya. Nah, di antara titik sudut sudut kan dia kan 6 sisi ya, heksagonal ya 6 sisi. Nah, jadi ketika ada sudut kan segi 6, kan ada titik 6 sudut harusnya. Nah, di sisi-sisinya itu ada 3 area porta kan, trias porta kemarin, kanalis portalis. Nah, ini kalau ini vena centralisnya ya di bagian tengah ya, dibayangkan yang kemarin PPT saya kemarin. Ini adalah vena centralis. Nah, sekarang kita lihat ke sisi sebelah kanan Rehan, coba pelan-pelan aja.
di ujung-ujung, terus turun ke bawah tapi pelan-pelan, turun ke bawah pelan-pelan. Ini hepatosit semua ya. Aduh, mana ya nggak ada vena portanya kayaknya. Terus, ini kayaknya coba. Nah, ini ya. Benar Rehan, disitulah Rehan. Nah, ini adalah struktur area portalis ya. Yang bagian kolaps ini adalah vena portanya, vena porta. Ya, kemudian yang agak di bagian sebelah kanan, kanan itu adalah arteri hepatika. Ya, itu arteri hepatika. Kemudian di bagian atas yang kecil, yang merah kecil itu adalah ductus biliaris ya. Nah, itu adalah ductus biliaris. Ini adalah trias porta atau kanalis portalis ya, trias porta atau area porta. Jadi mengandung tiga struktur. Yang pertama itu adalah vena porta, arteri hepatika, dan yang terakhir adalah ductus biliaris ya. Nah, yang di bawahnya itu ada yang struktur merah kecil itu adalah pembuluh limfe yang kecil ya, yang tidak ada namanya, hanya pembuluh limfe kecil aja. Nah, ini bisa kita temukan sebenarnya secara normalnya ya, kalau preparat yang mungkin lebih jelas atau lebih bagus itu bisa kelihatan di setiap sisi. Di bagian heksagonalnya kan dia segi 6 ya. Nah, titik-titiknya itu ada area porta atau ada trias porta. Coba sekarang Rahan kecilkan. 4 kali coba. Nah, di sini ya tadi ya bagiannya ya. Nah, coba mainkan mikronya coba. Lagi deh nggak kelihatan saya. Gelap. Merah-merah saja. Nah, itu ya, itu vena centralis yang tengah-tengah tuh. Yang tengah-tengah itu vena centralis ya. Kemudian ini kemungkinan area porta. Nanti kalian lihat sendiri aja ya pada saat. Nah, ini area porta ya kayaknya itu ya. Nah, itu yang tengah-tengah itu vena centralis ya. Pada saat dibesarin saja. Jadi strukturnya itu sebenarnya kalau kalian lihat itu tersusun radier ya. Jadi si hepatosit itu tersusun radier, mulai dari tengah di vena centralis sampai ke ujung di kanalis apa di trias porta atau di area porta. Oke ya, sudah tahu ya identifikasi yang mana hepatosit, yang mana vena centralis serta yang mana trias porta. Oke, lanjut ke preparat apa? Pankreas. Pankreas dulu. Pankreas. Hmm. Oh, stop sini Rehan. Benar-benar. Yang tadi Rehan. Aduh, mana tadi ya? Balik ke tadi Rehan. Yang tadi ke kiri lagi Rehan. Dikit ke kiri lagi pelan-pelan. Yang balik ke tadi Rehan. Balik ke tempat tadi saya mau melihatkan. Nah, ini ya. Cukup sini. Ke tengah dikit, ke tengah dikit, ke tengah dikit. Oh, nah sini ya. Rehan panahnya cukup. Jangan gerak lagi Rehan. Cukup, cukup, cukup. Turun ke bawah dikit aja. Turun ke bawah dikit. Turun ke bawah dikit. Turun, bukan naik. Turun, turun. Eh, naik apa turun? Salah, salah. Maksudnya bukan ke situ. Salah. Apa sih namanya? Naik ya, naik ya. Nah, nah lagi terus, terus, terus. Op, sini sampai sini aja. Nah, sekarang Raihan besarin op sampai sini. Nah, itu nah, benar ya di situ ya, posisi tangannya benar di situ. Nah, itu adalah asinus rah, jangan gerak lagi. Saya nah ya, ini adalah asinus rosanya. Nah, di bagian putih-putih, coba Ryan kelihatan nggak yang di asinus? Bukan itu, Dek. Yang nah itu ya, yang ada bagian warnanya lebih pucat itu adalah isat of Langerhans atau pulau-pulau pankreas yang berisi sel alfa, beta, delta, dan sel polipeptida pankreas. Nah, itu adalah pulau-pulau Langerhans. Nah, di sisi kanan kirinya yang ngelingkerin itu adalah asinus rosanya daripada si pankreas. Sekarang Rahan besarin coba. Daerah situ. Fokus ke daerah situ aja dulu. Karena susah mencari isal Langerhans ini, Dek. Kadang ada, kadang nggak ada. Nah, kan kelihatan ya. Nah, ini adalah daerah yang naik dikit Rehan ke atas. Oke, lagi. Oh, nah, cukup sampai sini aja. Nah, itu yang Rehan
putar-putar tunjuk-tunjuk itu adalah islet of Langerhans ya. Pulau-pulau pankreas yang berisi sel alfa yang titik-titik ya, bitik-bitik itu kan sel alfa, sel beta, sel delta dan sel polipeptida pankreas yang ada titik-titik kecil-kecil itu adalah inti selnya. Tapi kita tidak bisa membedakan yang mana sel alfa, beta dan deltanya karena itu harus diwarnai dengan pewarnaan imunohistokimiawi ya. Jadi baru bisa kelihatan pada saat diwarnai IHK. Kalau perwarnaan HL ini tidak kelihatan. Nah, sebelah kanannya Rehan. Nah, itu semua asinus serosa daripada pankreas. Saya bilang kemarin kan, pankreas ini ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrinnya itu adalah pula-pula pankreas atau islet of Langerhans yang mengandung sel alfa, beta, dan delta. Sedangkan kelenjar eksokrinnya adalah asinus serosanya tadi. Nah, itu semua gambaran asinus serosa ya. Oke ya. Sekarang itulah identifikasi. Coba Rehan kelilingi coba naik turunkan coba diputerin preparatnya. Nah ya. Nah, kayak ginilah gambarannya ya. Asinus rosa ya. Kemudian nanti di tengah-tengahnya ada sentroasinus ya. Turun ke bawah Rehan coba pelan-pelan sambil kanan kiri ke bawah nanti ya. Nah, turun, turun. Nah, ya. Stop sini, Rehan. Nah, ya. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nggak kelihatan dia. Mana pula-pula of Langerhans-nya ya. Nggak tahu kita. Terus turun lagi. Lagi. Oh, nggak ada lagi ya. Terus. Terus lagi. Kanan kiri, Rehan. Nah, ya. Oke ya. Cuma satu itu yang kelihatan pula pankreasnya. Nah, ini juga ada nih. Satu nih. Stop di sini nih. Stop. Stop. Nah, kan hilang lah. Kemana tadi, Dek? Menghilang. Oke lah. Ke kiri lagi. Ke kiri, terus ke kiri Rehan pelan-pelan, ke kiri pelan-pelan. Ya ini gambaran asinus rosanya semua ya, asinus rosa ya. Nah, kita susah memang menemukan pulau-pulau pankreas tuh ya. Nah, stop di sini. Nah, itu ada satu. Stop Rehan, ada yang seperti stop Rehan, Rehan. Oh, Rehan stop jangan berjalan terus. Nah, itu kan ada tangan kamu tuh di situ ya. Nah, turun ke bawah sedikit. Nah, itu adalah islet of Langerhans ya. Itu satu lagi islet of Langerhans atau pulau-pulau pankreas ya. Nah, di situ coba Rehan, tunjukin Rehan. Stop. Nah, itu ya, islet of Langerhans. Ya. Nah, oke ya, sudah paham ya? Oke, sekarang itu apa dok yang bulat-bulat putih-putih yang seperti itu pembuluh darah ya, yang ada yang putih-putih yang seperti merah. Nah, itu pembuluh darah ya. Oke, sekarang terakhir, gallbladder. Oke, ke epitelnya Rehan. Nah, ya, besarin. Nah, epitelnya kolumner selapis. Cukup kayak gini aja. Cukup dulu. Nah, ya. Epitelnya kolumner selapis. Kemudian itu ada yang bulat di tengah. Bulat sendiri di tengah itu adalah divertikula. Ya, kantong-kantong daripada empedu. Divertikula. Turun lagi ke bawah, Rehan. Turun lagi ke bawah. Dikit aja. Nah, ini kan banyak divertikula ya. Nah, kantong-kantong. Bukan yang itu deh, yang putih. Ada putihnya. Nah, itu ya, itu ada divertikula atau kantong-kantong daripada empedunya. Turun lagi ke bawah. Nah, ya ini divertikula juga sama ya. Nah, yang itu yang sebelah kanan tadi Rehan tunjukkan divertikulanya Rehan. Nah, itu juga divertikulanya ya. Kemudian di bawahnya itu adalah lapisan otot polos yang orientasinya itu tidak sama ya, miring ya, ada kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah ya. Otot polos ya. Turun terus bawah. Ya sama sih lapisannya ada lamina propria ya, jaringan ikat. Nah, di bawah sekali ini adalah tunika adventisia ya, di bawah sekali. Oke, ada pertanyaan nggak? Selesai digestiknya. Karena kemarin kita sudah cicil ya, jadi agak lebih cepat hari ini. Habis nggak Rehan, preparatnya Rehan? Ada yang belum nggak saya mas ini? Saya ajarin. Sepertinya sudah semua dokter. Sudah semua ya? Ya, dokter. Oke. Hmm,
Izin dokter, apakah kami sudah boleh mulai praktikum dokter? Melihat dengan Boleh sih? mikroskop. Ya, boleh. Kalau sudah, saya izin live ya, karena kan kalian mau lihat praktikum sendiri. Ada yang ngawasin ya di sana ya? Izin sepertinya ada dokter ya. Dokter boleh Ada. izin, maaf sebelumnya boleh izin dokumentasi dokter? Oh, saya nih lagi di jalan sih, Dek. Saya nggak pakai jilbab. Bukan nggak pakai jilbab, saya pakai jilbab, tapi saya lagi di jalan, lagi nyetir. Gimana ya? Saya lagi nyetir. Gak apa ya? Nama aja ya. Atau mungkin saya foto aja ya, bentar, bentar. Sebentar. Baik. Gini, gini, gini. Apa? Izin dokter, oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Izin lagi dokter, satu, dua, tiga. Udah lagi. Izin sekali lagi dokter. Terakhir, oke. Satu, dua, tiga. Di sana wanita tak ada. Satu, Banyak dua. sekali fotonya ya. Sayang saya lagi di jalan. Oke ya. Terima kasih, oke, Ya, dokter. saya mohon maaf ya kalau ada salah kata. Semoga nanti ujiannya sukses ya. Dan tolong Bye. tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Dek. Weh, 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 footbar ruangan sebelah dengan ruangan sebelahnya lagi yuk. Cepat. Jangan apa ya? Weh, suruh yang sebelah berkumpul. Jangan itu gitu nah. Footbar dulu, dua ruangan. Footbar dua ruangan, woi. Footbar dua ruangan gitu nah. Ya, kita semuanya nampakkan wajah-wajah ganteng dan cantik kalian. Kita shoot ya. Satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Mana maritimnya? Satu, dua, tiga. Oke, lagi-lagi gaya-gaya. Bebas, bebas, bebas. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, dah. Terima kasih. Silakan mengamati keparat-keparat itu semuanya.